Diperlihatkan tubuh besar naga racun kalajengking tersebut tersungkur ke tanah setelah mendapatkan pukulan yang keras dari boneka dojong tersebut. Jingaba sialan, beraninya kalian melakukan ini padaku. Kupastikan aku akan merobek tubuh kalian hingga menjadi beberapa bagian, ucap naga racun kalajengking. Terlihat naga racun kalajengking tersebut kemudian melancarkan sebuah serangan kepada Xiaoyan. Melihat itu, segera Tianhong Junji berkata, hati-hati, dia mulai menggila, serangannya begitu kuat, jika terkena serangan tersebut kemungkinan akan fatal, ucap Tianhong Junji. Mendengar peringatan tersebut, terlihat Xiaoyan segera mengeluarkan jurus 3000 gerakan petir untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian Tianhong Junji berkata kembali, segera suruh boneka setanmu untuk menundukkan kepalanya. Saya akan mencoba untuk menjebak naga racun kalajengking tersebut, ucap Tianhong Junji. Baiklah Yao tua, ucap Xiaoyan. Lalu, terlihat Tianhong Junji segera mengeluarkan jurus jaring penangkap naga yang sangat besar untuk menghentikan pergerakan dari naga racun kalajengking tersebut. Setelah naga racun kalajengking tersebut terperangkap, lalu dengan cepat boneka setan Xiaoyan memukul kepala naga racun tersebut dengan sangat keras, sehingga sisik di kepala naga tersebut yang sangat keras hancur oleh pukulan boneka setan milik Xiaoyan. Setelah menerima pukulan tersebut, terlihat naga racun kalajengking mengeluarkan darah dan segera menyerah. Kemudian dia berkata, cukup, hentikan ini. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, ucap naga racun kalajengking. Di sisi lain, Xiaoyan terlihat acuh tak acuh dengan menyerangnya naga racun kalajengking tersebut. Kemudian dia berkata, jelas tujuanku adalah monster core dalam tubuhmu, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Di sisi lain, boneka setan terus menghantamkan pukulannya bertubi-tubi pada naga racun kalajengking tersebut, dan di ambang kematiannya naga racun kalajengking tersebut berkata, aku bersumpah seluruh naga racun kalajengking akan mengejarmu hingga kau mati, ucap racun naga kalajengking. Xiaoyan lagi-lagi acuh tak acuh mendengarnya. Dia segera melancarkan sebuah serangan yang akan membuat naga racun kalajengking tersebut mati. Dan sebelum kematiannya, ucapan terakhir dari naga tersebut kembali terdengar. Aku Mohi, meskipun sekarang akan mati di tanganmu, naga kalajengking akan membalasnya dan kau tak akan bisa lari kemanapun saat waktunya tiba. Tak lama setelah itu, serangan mendarat di tubuh naga racun kalajengking hingga dia mati bermandikan darah. Semua binatang buas yang ada di sekitar segera melarikan diri ketika melihat naga racun kalajengking tersebut dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Dan terlihat pula dua orang yang sedang bertarung dengan Xiao Yixian. Mereka pun menjadi ketakutan setelah naga racun kalajengking dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Ah, dia benar-benar telah mati. Aku lebih baik mundur jika tak ingin mati konyol di sini, ucap si kurus. Jangan bicara omong kosong, mari kita balaskan dendam pemimpin, ucap si gemuk. Jika kau memaksa, lakukan semuanya sendiri. Siapa yang berani melakukannya? Aku tak mempunyai kemampuan untuk itu. Meskipun kita bergabung, mustahil kita bisa mengalahkannya, ucap si kurus sambil pergi. Melihat si kurus pergi, si gemuk pun berkata, dasar pengecut, ucap si gemuk. Kemudian Xiao Yixian berkata, ada dua pilihan, Anda akan pergi atau memilih mati di sini, tanya Xiao Yixian. Mendengar ini, kemudian si gemuk berkata, aku kali ini akan pergi, namun ingatlah, suku naga kalajengking tidak akan membiarkan kalian lolos dan kami pasti akan membalasnya, ucap si gemuk. Setelah itu, si gemuk pun lari terbirit-birit dari sana. Kemudian Xiao Yixian menghampiri Xiaoyan dan berkata, mari segera pergi dari sini, kita sudah mendapatkan barang yang kita inginkan. Kejadian ini akan menjadi masalah baru di masa depan. Jika kita ceroboh, mereka akan segera menemukan kita dan ini akan menjadi pertempuran yang melelahkan, ucap Xiao Yixian. Xiaoyan pun mengangguk dan mereka segera pergi dari sana. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat yang aman. Terlihat Xiaoyan di sana segera membakar mayat monster core tersebut dengan nyala api surgawi dan tak lama kemudian sebuah cahaya keluar. Dan itu adalah monster core tingkat 7. Terlihat Xiaoyan juga mendapatkan beberapa esensi darah murni dari binatang buas tersebut. Simpan cepat semua barang itu, aku takut ini akan menarik magical beast lainnya karena darah murni tersebut memiliki daya pikat yang luar biasa untuk magical beast, ucap Xiao Yixian.
Xiaoyan hanya tersenyum dan segera menyimpan darah murni tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xiaoyan berkata, "Tua Yao, ini adalah darah murni yang akan berguna untuk memperbaiki tubuh fisik Anda. Dengan ini Anda bisa bangkit kembali dengan tubuh yang utuh," ucap Xiaoyan. Terlihat Tian Honyundi tertawa dan berkata, "Penilaianku ternyata tidak salah tentangmu. Bantuan seperti ini aku tak akan melupakannya seumur hidup saya," ucap Tian Honyundi. "Ah, sudahlah, Anda telah banyak membantu saya. Jika saya tak melakukan ini, bukankah saya bisa disebut sebagai orang yang tak manusiawi dan tidak tahu balas budi?" ucap Xiaoyan. "Aku benar-benar iri pada gurumu, dia memiliki murid yang luar biasa sepertimu," ucap Tianhon Junji. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar ini, kemudian dia berkata, "Ayo pergi dari sini, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya, takutnya akan ada musuh yang datang," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, "Karena saya sudah mendapatkan segalanya, mari kita mulai melanjutkan ke langkah yang paling penting," ucap Xiaoyan. Terlihat Xiao Yixian dan Xin Lan mengikuti Xiaoyan dari belakang. Pertempuran telah usai, tempat tersebut yang tadinya sangat ribut akhirnya kembali sunyi dan sepi. Setelah melakukan perjalanan, Xiaoyan dan yang lainnya tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal. Dan di sana Xiaoyan segera memperbaiki tubuh Tianhon Junji terlebih dahulu, kemudian dia akan melanjutkannya dengan menyembuhkan tubuh racun milik Xiao Yixian. Tubuh racun yang menyakitkan adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan unik, bahkan jika itu meletus seorang dujun pun pasti bersembunyi. Dan jika Anda bisa mengendalikan sepenuhnya, Anda akan mencapai sesuatu yang sangat mengejutkan, ucap Tianhon Junji. "Ah, Yao Tua telah memuji saya terlalu tinggi," ucap Xiao Yixian. "Baiklah, sudah diputuskan. Kalau begitu, saya akan segera membuatkan pil Yin yang Lip Circle terlebih dahulu dan kalian jangan ada yang keluar dari tempat ini. Jaga aku selama proses ini berlangsung," ucap Xiaoyan. Semua terlihat mengangguk dan menuruti perintah Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera membuat pil tersebut. Terlihat beberapa bahan langka segera dikeluarkan dari cincin penimpanannya, dan bahan-bahan tersebut diantaranya adalah bunga wajah hantu yang didapatkan oleh Xin Lan, serta buah setan repiral jiwa yang kemudian terlihat dituangkan ke dalam kuali obat oleh Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain beberapa sosok terlihat sedang berbincang. Mereka adalah sekelompok penatua dari sekte lembah sungai es yang telah tiba di pertempuran Xiaoyan sebelumnya ketika melawan naga racun kalajengking. "Dia tua, aura energi yang kita rasakan 2 hari yang lalu kurasa berasal dari tempat ini," ucap si tua. "Ya, namun sekarang auranya sudah tak ada lagi di tempat ini," ucap dia tua. "Dari yang ku tahu, ini seharusnya wilayah naga kalajengking dan daerah ini dikuasai olehnya dan dia berada di tingkatan dojong bintang 8, ucap si tua. "Apa? Naga racun kalajengking? Namun anehnya di sini hanya tersisa aura dari mayat tersebut. Jika pikiranku benar, seharusnya aura mayat ini adalah mayat naga racun kalajengking," ucap dia tua. "Apa maksud Anda dia sudah mati?" tanya si tua. "Ya, dan sepertinya sekelompok orang yang membunuhnya mempunyai kendali nyala api yang sangat mengerikan. Ada jejak api yang telah membakar di tempat ini dan kurasa nyala api ini bukanlah nyala api biasa," ucap dia tua. "Ini semua dilakukan oleh kelompok itu. Mereka sangat kuat rupanya, namun masih ada aura dari mayat naga racun kalajengking yang tersisa di udara. Kita bisa mengikuti jejak aura ini dan menemukan keberadaan mereka," ucap si tua. "Ya, mari kita pergi. Aku benar-benar ingin tahu siapa mereka." Dia membawa gadis racun bersamanya dan membunuh naga racun kalajengking tanpa alasan. "Ini membuatku penasaran," ucap dia tua. "Anda benar sekali, mereka telah berani menyinggung lembah sungai es. Kita jangan sampai membiarkan mereka lolos begitu saja," ucap 3 tetua di belakang dia tua. Xin berganti lagi ke tempat Xiaoyan. Waktu berlalu tak terasa sudah 6 hari. Terlihat Xiaoyan masih memperbaiki pil obat pembangkit tubuh Yao tua. "Sudah 6 hari berlalu, apakah kakak Xiaoyan belum beres juga?" tanya Xin Lan. "Pil obat tingkat 7 tak akan mudah untuk disuling secara tidak langsung. Seseorang yang membuatnya harus siap meluangkan waktu dan tenaga untuk membuatnya," ucap Xiao Yixian.
Tak lama kemudian suara mulai bergemuruh yang menandakan pil obat sudah memadat dan akan segera jadi. Kemudian terlihat pil telah jadi. Xiaoyan menggunakan mayat Yunsan, ketua sektawan berkabut, sebagai campuran untuk membuat tubuh baru dari Yao Tua. Pada awalnya, Xiaoyan akan menggunakan mayat Yunsan untuk membangkitkan Yalao, tapi untuk percobaan akhirnya dia menggunakannya sekarang. Lalu Xiaoyan berkata, Yao Tua, berikan kekuatan spiritualmu dan makan pil ini. Aku akan menggabungkan tubuh ini denganmu sekarang, ucap Xiaoyan. Baiklah, terlihat Yao Tua memakan pil tersebut dan masuk ke dalam tubuh Yunsan. Seketika mata Yunsan mulai terbuka sedikit. Xiaoyan langsung membakarnya dengan nyala api surgawi, supaya mayat Yunsan dan jiwa Yao Tua dapat bergabung dengan sempurna. Kakak Xiaoyi Xian, apakah ini akan berhasil? Tanya Xinlan yang melihat kejadian yang jarang terjadi ini. Kurasa ini belum pasti. Jiwa Yao Tua harus bertahan dari pembakaran api surgawi Xiaoyan supaya bisa bangkit kembali. Jika Yao Tua bisa menahannya, dia akan bangkit kembali. Namun jika tidak, jiwa Yao Tua akan terluka parah dan mayat Yunsan akan hilang dengan percuma, ucap Xiaoyi Xian. Kemudian Xiaoyan berkata, kalian berdua segeralah keluar, jaga pintu masuk. Boneka setan akan membantu kalian untuk berjaga-jaga jika ada seseorang yang ingin menerobos masuk, ucap Xiaoyan. Terlihat boneka setan Xiaoyi Xian dan Xinlan segera keluar untuk berjaga-jaga. Sedangkan Xiaoyan berkata kembali kepada Yao Tua, Yao Tua, bertahanlah, ini adalah tahap akhir untuk Anda bisa bangkit kembali, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Yao Tua pun berkata, bukankah pembakaran ini akan berlangsung selama 2 hari? Ini benar-benar menyiksaku, ucap Yao Tua yang terlihat kesakitan menahan api surgawi milik Xiaoyan. Ya, bertahanlah, ini akan berlangsung selama 2 hari. Gambare Yao Tua, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, ternyata para tetua lembah sungai es sudah tiba di sana. Kabut ini sangat tebal hingga kita susah payah untuk menemukannya. Tapi untunglah, akhirnya kita bisa tiba di sini dan kurasa mereka ada di tempat itu, ucap dia tua. Sementara itu terlihat Xinlan, Xiaoyi Xian dan boneka setan milik Xiaoyan sudah berjaga di pintu masuk. Mereka menyadari kehadiran sekelompok orang tersebut. Kakak Xiaoyi Xian, ada yang datang, ucap Xinlan. Ya, mereka adalah para tetua cabul dari lembah sungai es, ucap Xiaoyi Xian. Kemudian para tetua segera menghampiri Xiaoyi Xian dan yang lainnya. Kemudian salah satu dari mereka berkata, kamu adalah wanita racun bukan? Cantik juga kau rupanya, ucap si tua sambil tertawa. Mendengar ini, Xiaoyi Xian hanya acuh tak acuh. Dia memfokuskan pandangannya pada dia tua yang sudah berada di tingkat puncak dozong. Melihat pandangan Xiaoyi Xian mengarah kepadanya, dia tua tertawa dan berkata, apakah nona kecil ketakutan? Saya kesini untuk memberi hukuman mati pada kalian semua yang telah berani membunuh salah satu tetua dari lembah sungai es, ucap dia tua. Terlihat Xinlan mengenalinya, kemudian dia berkata, dia adalah penatua dari lembah sungai es, Tian dia tua, ucap Xinlan. Apa? Penatua Tian dia tua? Terlihat Xiaoyi Xian menyipitkan matanya karena sepertinya Xiaoyi Xian tahu reputasi Tian dia tua sangatlah terkenal. Dan dia mempunyai jurus yang bisa membuat semua orang ketakutan saat mendengar namanya, Kuman Xiaoyi Xian. Lalu dia tua berkata kembali, kenapa kalian hanya berdua? Seingatku aura dari kelompok kalian ada 3 orang dan 1 roh spiritual. Di mana mereka sekarang? Ucap dia tua. Kemudian dia tua berkata kembali, suruh mereka cepat keluar sebelum amarahku memuncak. Aku tak akan membiarkan siapapun lolos hari ini, ucap dia tua. Lalu dengan sini Xiaoyi Xian menjawab, aku khawatir jika mereka turun tangan Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya, ucap Xiaoyi Xian. Kemudian Xiaoyi Xian berkata kepada Xinlan, pergi ke dalam dan jaga mereka, aku akan mencoba menahannya di sini, ucap Xiaoyi Xian. Sepertinya kedua orang lainnya terluka parah sesudah bertarung dengan naga racun kalajengking dan sedang bersembunyi di tempat itu, ucap si tua.
Dia tua, biarkan kami yang mengurus gadis racun ini. Anda bisa beristirahat dan menonton, ucap tiga tetua lembah sungai es. Tidak perlu, saya ingin bersenang-senang langsung dengan gadis racun ini, ucap dia tua. Dan terlihat ada bekas luka di mata dia tua yang ternyata disebabkan oleh pengguna racun yang sama sebelum Xiao Yixian. Kemudian dia berkata, saya dulu pernah bertarung melawan pengguna racun yang mengerikan sebelum dirimu. Mari kita lihat apakah kau bisa lebih hebat darinya dalam menggunakan racun dalam tubuhmu untuk menyerangku, ucap dia tua. Dan kalian berempat segera pergi ke empat penjuru, jangan sampai ada satu orang pun yang kabur, saya akan mengurus semuanya, kalian cukup berjaga, ucap